Kita record dulu. Kita record Om ya. Ya oke oke. Jadi kita casual aja nih Om. Kita bahas apa Om? Kita bahas ini dulu ya, ISG ya. Boleh, boleh. ISG ini menarik nih. Udah kelihatan Om? Belum, belum. Ini belum? Oke, oke. Oke, sip. Udah, Om. Kalau kita bahas ISG minggu kemarin dulu ya, sama hari ini composite. Nah dia. Udah mulai Om ya, kalau weekly, kalau kita lihat walaupun di weekly-nya masih belum ya, tapi daily udah mulai ada perlawanan nih. Kalau time frame kecil dia udah dari sini. Dari awal Jumat kemarin. Ini kalau kita lihat perkembangannya ini pasti digerakkan sama saham-saham yang ISG mover lah, yang big cap ya. Kayak BBRI misal. Nah, mirip kan ya. Udah pada mulai rebound. Tapi kalau seperti ini sebenarnya kalau kita belum, ini masih early ya. Jadi kalau misalkan kita pengen BBRI, ya ikutin aja nih tiap hari. Karena dia udah di bottom, kalau kita pakai apa namanya area supply demand ya seperti ini. Ini udah mulai nih, udah ada perlawanan di 4 ribuan, 4.000 sampai 4.200 di sini. Jadi kalau mau ngikutin ya tinggal ikutin sih, udah enak nih. Kalau Om megang apa Om? Mimix? Om yang bandar Mimix ya? Ya, ini aja sih sambil nungguin AADI jalan, Om. Hiburannya di Mimik. Iya, yeah. Mimix ini dia warannya kapan ini ya Om? Kalau prediksiku Mimix ini dia nanti 2025 setelah warannya itu dia ini expired. Udah expired itu, Om. Udah expired ya? Makanya dia jalan, November ya? ya. Desember tanggal berapa ya kemarin ya? Pas harga itu dia masih harga 76, itu Oh W-nya gitu. expired. Oh ini baru, berarti udah bisa kita kawal sih ini sebenarnya. Dan kalau kita lihat chart juga kan udah oke nih, weekly nih dia udah berminggu-minggu dia udah stabil akumulasi dia, tapi perlahan-perlahan nih bandarnya kayaknya ngumpulin terus nih berminggu-minggu nih. Iya, Tapi kalau dia naik langsung dibanting kan, langsung naik bus langsung betul, dibanting lagi. betul, Cuman dia di betul. maintain, dia dulu nih, di maintain bagus dia. Nah kalau kita lihat nih ya time frame kecilnya ini, tinggal ini aja nih. Besok mungkin dia akan coba naik lagi, tapi kalau mau ya naik langsung banting lagi nih. Besok bisa nih. Kalau kita lihat 15 minutes sama tinggal nunggu ini ya nih, hourly-nya. Hourly-nya itu ML2-nya mulai naik, tapi ML3-nya ini kan udah akumulasi nih. Sama kalau kita lihat 15 minutes-nya besok bisa nih untuk trading nih, Mimix. Ambil, tapi kalau udah agak-agak naik banyak itu kayaknya langsung jual aja dulu. Iya, iya. Apa ya? Kayaknya masih belum mau naik banyak tuh. Iya. Belum boleh mungkin. Apa entah lihat di weekly-nya itu belum ada buangan sama sekali sih. Memang tapi kurang agresif ya ininya. Iya, kayaknya dia nyari Ah, momentum sih. Kalau gue akunnya. pikir sih 2025 dia nih. Coba kita lihat ini. Ah, Aku juga ngikutin Mimik sih, maksudnya tapi aku ngikutinnya nanti 2025 aku pikirnya gitu. oh. Karena dia ada nggak tahu nih yang coba kita Ada lihat. rumor apa ya kira-kira Om? Nggak ada sih, cuman yang Korea itu doang. Ya apa dia yang itu? Cuman dia sekarang di mana ya? Iya nih.
Ada perbaikan ini nggak dia nih Om? Ada Kurang tahu perbaikan ya kalau ini tahu nggak? ada apa story apa itu saya belum dapat info apa-apa nih. Net profitnya tuh masih minus sih, belum ada profit dia ya. Berarti ya Nggak mungkin try. ada rumor-rumor backdoor atau Nah backdoor sih belum tahu aku kalau ada backdoor. Cuman ya kalau siapa kayak tahu gini, kan nanti kayak kayak apa si PAC ya PACK itu nah dari apa malah dari kalau perusahaan packaging jadi perusahaan energi. Mimix belum ini Itu sih. kan perusahaan masker ya Mimix itu. Iya. Nah malah aku yang ini kan kajen ini Om. Kajen ini gue Oh. kemarin kan gue propose juga kan. Mm-mm. Dia kayaknya ada nggak tahu nih, kita belum tahu nih ada isu-isu apa nih. Tapi dia bagus tuh, tuh, Iya kenceng ya. kencang dia. Dan biasanya kalau untuk ngeliat ini Om, apa namanya tuh, kalau misalkan kita ngikutin saham ya, lihat aja ini Om. Jadi biasanya itu kalau misalkan kan ada tuh yang di transaksi kita tuh di apa di apps-nya itu kan ada transaksi hari itu kan. Nah, dia Iya. biasanya itu gede di atas 10 M. Seminim-minimnya 2 M. Kalau dia lagi retrace dikit itu, jadi kalau transaksinya kecil, tiba-tiba gede gitu, ada sesuatu sih. Nah, itu salah satu Oh. juga ini apa namanya itu ciri khas kalau dia ada sesuatu di belakangnya, value yang kalau kita webinar itu kan kita bilang ada value classified gitu kan. Ya Iya. kita nggak tahu, nanti setelah dia naik tinggi baru dikasih tahu sama mereka. Nah, itu biasanya itu dia mulainya itu di perbaikan ini dulu, perbaikan chart. Kita bisa lihat di iTrade-nya gitu, dan akumulasinya dia perlahan-lahan gitu, dan ininya sudah mulai ada ini apa volumenya itu udah mulai di atas 2 M biasanya, udah digerak-gerakin sama mereka. Nah, itu juga kemarin itu yang gue lihat di Dewi, dan ada juga ini akan newsnya kan, cuman Dewi ini newsnya dia udah langsung keluar di depan kan. Kemarin Iya itu kan iya. udah mau arah tuh, ternyata itu pas langsung dibanting seketika sama bandarnya si BR ya. Karena si kayaknya MG MG dia masuk terus di itu kayak kalau gue lihat ya. Jadinya dibanting, tapi Saya, ba- masih masih oke sih. Dan saya baru transaksi masuk tadi ini yang Dewi ini. dan transaksinya tuh masih bagus tuh. Oh Apa iya. namanya, Ethernya juga masih bagus, terus volume transaksinya, likuiditasnya juga masih bagus, jadi ya masih layak lah ini, tinggal disabarin aja sebenarnya gitu. Sama Kajen apalagi ya, kita bahas yang kemarin ya, Gosco juga masih oke. Sebenarnya yang kena TS itu Gosco juga masih oke sih, masih masuk area buy, ini juga weekly masih buy, masih oke lah di hold. Cuman Tron kemarin itu kalau misalkan beli waktu kita pertama kali itu kan sempat naik tuh. Kalau Iya. misalkan nyangkut, katakanlah nyangkut, sebenarnya karena dia juga masih weekly masih oke ya, tinggal tinggal sabar-sabarin aja sih. Ini weekly juga masih oke. Sama apa kemarin oil ya, oil sini juga oil oil sudah kurang bagus sih. Karena kemarin juga sebenarnya udah ini. Tapi karena dia di dasar sebenarnya, dan kita juga diversifikasi ya. Sebenarnya ya hold aja sebenarnya. Ini kan di dasar ya. Itu enaknya ngambil yang rebound-rebound di dasar gini sih. Jadi kesempatan kita untuk apa namanya itu risk to rewardnya itu bagus gitu kan. Hmm. Asal jangan masuk all in aja sih. Kalau all in, banyak juga teman-teman masuk yang all in itu harus dikawal per ini ya, time frame kecilnya. Kalau all in, berarti si investor dia willing to risk kan. Betul. Kalau aku sih Nunggu masih ngabalin ADI ini sih. sih. Sekali nunggu dia aku pengen nambah lagi.
Cuman ya nunggu ini dulu lah, biarin aja dulu dia dibawa sampai mana kita nggak tahu kan. Apakah Ah, dibawa sampai 5.000 tuh kita nggak tahu. Ya nunggu ini aja, tiap hari dikawal aja gitu. tapi story masih sama ya Om ya. Apa? Story-nya AADI Iya maksudnya masih, untuk iya jangka masih. panjang itu masih Hmm, ya. masih, masih sih. Tinggal ininya aja kan, apa namanya itu? Ya itu sebenarnya kenapa juga tadi di grup kan kita buat tuh karena walaupun karena kita dengan iterate itu kan kita berusaha untuk in time di market kan dan kita mau navigasi ngelihat posisi sebenarnya saham itu sedang di mana di market gitu kan. Kalau story itu kan biasanya kan story per 3 bulan baru ganti. Jadi sebenarnya kalau teman-teman Hmm, yang apa namanya baru mulai benar-benar mengevaluasi kembali saham AADI itu 3 bulan ke depan, 3 bulan nanti. Apakah eh, AADI itu masih story-nya inline atau memang belum apa namanya udah ganti story gitu. Biasanya kan story itu kan per 3 bulan. Cuman karena saham itu forward looking biasanya itu sebelum dia ter apa namanya dimaktub atau dituliskan di laporan keuangannya dia udah duluan kan. hmm. Karena Iya, ya. psikologi crowd kan orangnya dapat informasi duluan dia kan masuk duluan gitu. Itu sebenarnya yang kita antisipasi nih dengan night trade tuh kayak gini-gini nih kayak adik kita misalkan nih langsung hanya apa namanya rely 100% ke fundamental ya kayak gini-gini nih. Kita dibawa-bawa dan kita jadi nggak efektif kan ininya Iya, alokasi iya. dananya sama rebalancing portofolionya gitu. Itu sih. Kalau saya lebih ke ini sih Om, apa namanya? Paling kalau saya ngelihatnya itu kalau saya misalkan nih saya udah pegang 5 tadi itu, katakanlah saya juga pegang 5 6 sama adik misal. Ya udah saya ngikutin aja dulu sampai nanti pada akhirnya itu gue lihat sebenarnya ya kalau kita benar-benar ini Om, benar-benar ngikutin gitu sampai sebulan itu tuh akhirnya tuh pada pada akhirnya juga pasti akan bagus sih hasilnya. Gue udah tes. Kalau kita ngikutin swingnya gitu ya, Mm-mm. asal jangan FOMO aja beli di atas, so itu bahaya sih. Atau dia itu yang kayak kemarin aku bilang itu, misalkan udah tahu nih pergerakannya, misalkan saham Mimix atau saham TNCA atau saham apa gitu, ya udah mainin aja terus di dalam. Lihat ini harusnya. Hmm, Ada juga. gitu, Ini gitu. siapa? Oh, Ini Om Eka. Eka ya. Halo Om. Mana ya, Om Eka? Deh, Halo. wah, lu banget nih barang. Ini deh, kok barangnya penuh di tempat ini. Kalau Adaro masih inline ya Om ya sama ADI. Masih sih, masih. Ros liatin Kan dulu Ros ya. katanya rumornya mau ganti ticker code ya. ADRO jadi Alam ya. Alam Tri. Jadi alam dia nggak tahu gua. Ada kan? Jadi Iya, alam. lagi rame di Threads itu lagi diurus ke BEI untuk ganti ticker code dari ADRO ke ALAM. Oh, jadi alam. Jadi Ada-ada Alam. aja. Mas, Alam Mas, Mbah Dukun. masih sih ini. Target juga kan ke 3.000. Bahkan balik lagi ke 4.000. Nah itu sebenarnya kita tergantung kita tuh punya tujuannya. Makanya tuh kita harus tetapkan tujuannya dulu gitu. Kalau misalkan tujuannya memang kita fundamental,
Fundamental ya kita ikutin arah fundamentalnya tapi diikuti sama atletnya aja. Kalau atletnya ini sih masih oke sih. Ya. Cuman kalau misalkan udah beli dari sini dan mau jual sebenarnya ya udah jual kalau mau jual atau menemukan apa namanya satu saham yang pengganti gitu. Kalau saya Untungnya gitu ada. bisa yang gitu. Harus ada kandidat baru gitu, Om. Iya ada kandidat baru yang lebih potensial gitu. Ah. Cuman karena nanti 2025 lumayan banyak yang mau IPO bagus, ya udah aku mulai siapin-siapin cash. Ratu ya, Om. Ratu terus Yang Dewi Dewi Yang muter nggak sih? Ratu terus yang anak-anaknya si Pani mm-mm. Aduh, susah ya. sama DWG apa yang pupuk itu, Oh, yang pupuk. Cuman tetap ini ya, tetap harus kita jaga ini soalnya kalau nggak jaga ini apa namanya itu kayak itulah kemarin kan kayak siapa namanya itu DIY. Mister DIY dia udah pas udah mulai bener-bener ini udah mulai di ini nih. Ini tinggal maintain asing kayaknya mereka pakai asing. Tapi sebenarnya tinggal nunggu yang daily-nya aja nih. Kalau ini sih Kalau masih mau ngambil, cuman kayaknya udah nggak udah. Tapi masih bagus aja kalau mau di trading kan. Cuman kan hati-hati kan udah mahal nih. Iya, Tinggal bantingannya juga ngeri pas pertama listing itu. iya, semua pada keluar karena dia dapat penjatahan yang banyak itu kan. Di bawah Betul, 100 bio itu lotnya lotnya gede. gede-gede. Iya, orang pada takut. Gitu. Paling kalau misalkan kalau di trade itu kuncinya itu sih Om, apa namanya itu disiplin dan konsistensi dan di semua hal sih kayak gitu sih. Di semua kerjaan atau bisnis juga kan gitu kan ya. Kalau kita nggak bisa disiplin dan kita nggak bisa Iya, konsisten betul. sih susah. Mau gimana pun susah gitu. Harus tekun ya. Iya betul. Konsistensi itu yang penting sih. Mana nih? Om Eka, ada yang mau ditanya nggak Om? Om, itu saya kan ada Adi tapi agak nyangkut. Kemarin masuk di average-nya berapa ya? 93. Itu biarin aja Om ya, Biarin aja Om, 9.300. biarin aja. Tapi kan nggak masuk banyak toh, nggak masuk seluruh Porto kan? Enggak masuk 50 lot Om. Terus Iya. saya ada Blast masih, terus ada TMMX. TMMX sih saya di akun lain udah cuan sih, cuman di akun yang satu ini masih rugi karena ini akun yang pertama kali dulu banget saya masuk itu yang waktu harga DMM 3 ribuan tapi udah average. Sekarang sih average-nya INPC besok itu open suspend, Om. oh INPC open suspend ya. Saya average INPC Kayaknya di bakal kenceng gitu. 330 saya. Keluar dulu atau gimana tuh Om? Kalau Adi yang tadi udah sempat kita singgung itu biarin aja dulu Om, sampai ini. Soalnya dia apa namanya ya kayak gitu loh market ya. You never Oke. know ya gitu. Tapi kan selama INP dia story-nya masih inline ya no worries sih. Oke. Terus kalau Blast ini Ah, dia memang apa namanya itu nggak ada story ya, murni technical dia. Kemarin sempat dia naik lagi karena saham-saham dari Tanoko itu sempat naik gitu kan. Nah itu biasanya kalau saham-saham misalkan kalau punya itu kayak Blast kemarin itu makanya penting sebenarnya itu ngikutin tiap hari sih Om. Jadi kayak misalkan Blast kemarin itu kan udah berapa hari nih yang di minggu lalu kan dia udah keluar tuh.
Itu mending keluar gitu. Tapi kalau belum 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 apa namanya belum sempat keluar dari kemarin beli di sini, ya tunggu aja lagi. Weekly-nya juga masih oke, cuman kan sahamnya itu nggak ada story ya. Oh, Jadi gitu kayak Om. cuman apa namanya teknik istilahnya tuh kalau nggak ada story itu dia kayak kayak cuman technical aja lah. Teknik ya Om. DMMX juga kemarin sebenarnya kan udah ada juga tuh yang Om yang nanya ya DMMX ya. Ya, saya tanya Kemarin kan DMMX. udah kita bilang tuh yang di sini ya udah cuan tarik cuan aja kan di sini ya. Ya, Yang terus saya 250. yang yang itu udah saya ada sempat keluar juga di 26 Hmm, lebih. Saya barang atas saya short dulu. Nah, cuma kemarin pas dia turun ke 240 saya buyback karena kan saya shortnya di 262 ya waktu itu. hmm. Dia kalau misalkan mau buyback kayak gini nih, tuh lihat Iya. time frame kecilnya sih. Kayak misalkan nih, 1 hour sama 15 minutes-nya ini. Sebenarnya dari kemarin dia rebound, apa namanya, dia retrace itu belum masuk. Besok baru misalkan kita ngikutin lagi nih, per 15 menit kita cek. Kalau di Ah, oke baru kita ini lagi, baru kita apa namanya beli lagi. itu gimana Om ya? Kan maksudnya ini barang-barang yang kita modal atas takutnya nanti hilang gitu loh Om. Itu maksudnya kalau mau nambahin lagi, kayak misalkan nih Iya. kemarin itu kan udah sempat jual di 260 yang harga beli di 228 lah atau 230 atau dari bawah dari sini. Ah. Kan kalau mau beli lagi ya lihat time frame yang kecilnya ini. Hmm. 15 minutes-nya kan udah ada perlawanan sama yang 1 jamnya ini kan masih baru ada sinyal nih, sinyal udah bisa beli-beli nih kan, yang hourly Iya. kan. Cuman ya Berarti karena cuman kalau modelnya itu kayak gini dan daily-nya itu belum belum bagus, belum rapi gitu eye trade-nya. iya. Begitu kita masuk di time frame yang kecil dan dia langsung naik kayak 5-7% itu langsung keluar dulu. Oh begitu ya. Kalau itu lihatnya di mana Om? Pokoknya daily belum bagus, naik 5-7% keluar dulu ya Om ya. Iya keluar dulu betul karena orang akan trading dulu di situ. Tapi kalau Hmm. daily udah bagus, weekly bagus, baru kita bisa hold karena dia Oh baik biasanya itu baik. akan terus naik gitu. Makanya sering kita post juga tuh kalau daily atau weekly belum bagus nih. Weekly kan masih merah-merah nih, Iya. jadi markdown. Terus daily juga markdown. Nah kalau posisinya kayak gitu, ada kenaikan-kenaikan itu sering kita bilang itu mode trading dulu. Jadi kalau Hmm. misalkan kita beli atau ya beli-beli lah pas dia dibanting-banting gitu, begitu dia hijau 5-7% atau berapalah, Ya. Oh baik baik Om. Om jadi kalau INPC gimana Om? Tadi ada yang sempat teman singgung juga itu. INPC besok open suspend Om. Open suspend ya. Bukan Open suspend ya, keluar dari Open FCA. FCA. CA Oh, keluar dari FCA ya. masih ini sih, udah mulai 3 hari ini ya. Hari ini Iya, udah 3 hari tutup nih, berapa sih dia arah-arah nih. INPC? 330 apa 320 ya hari ini ya? Iya 320. 320. Modal modal efek saya di 330 Om. Nah, berarti Udah Benar. dikit lagi Om. dikit lagi. Berarti ini keluar dulu atau gimana nih Om? Kalau dia besok naik langsung naik kencang gitu keluar dulu. Oke, kalau naik kenceng keluar dulu ya Om ya. Keluar dulu. Kalau dia yang misalkan naik belasan persen tiba-tiba keluar dulu deh. Karena apa? Karena di daily-nya ini weekly kan kalau weekly kalau mau pegang itu masih oke. Tapi kalau karena ML2-nya masih ke atas, tapi yang ini nih ML3-nya ini merah kan? Iya. Markdown nih. Sama yang di daily juga dia masih ada distribusi gitu. Jadi kalau posisinya seperti ini, begitu ada kenaikan lumayan belasan persen atau berapa persen itu keluar dulu. Kalau kita sih Keluar gitu. dulu ya. Karena dia mode trading dulu tuh. Gimana Om? Tolong kalau daily-nya masih belum bagus, berarti mode trading ya Om ya. Daily sama weekly belum bagus, itu Iya. mode trading. Berarti pantau dia time frame kecil. Oke. Berarti dia naik kalau di atas 10% lebih jual dulu ya Om ya. Ya langsung jual dulu. Oke Om. Atau Om ada ini nggak yang kemarin itu ntar ya? Yang kemarin kan sempat kita ada CSM tuh.
CSM apa Om? Control stock movement, control stock movement. Sempat kan kemarin kita kasih tuh, ada nggak Om? Nggak ada Om, mungkin saya waktu itu nggak ikut kali Om. Ini kalau misalkan ini tak sharing ya. Nih keluar Kak, ada kan ya? Halo? Hari ini Oh ya ya. screen tanggal 23. Ini biasanya kalau trading saya pakai ini nih. Jadi kalau hari ini kan dia high-nya tuh 320. Oh iya ini boleh di-sharing di grup Om. Ya, low-nya 314. Dia close-nya 320. 320. 320. Berarti sebenarnya besok itu ketika dia sebenarnya itu tembus lari kencang dia langsung jual jual dulu karena dia sebenarnya itu naik di 330 aja besok itu udah bagus. Ah, 330 mah dikit dong Om. Iya. Kalau dari hitungan yang pergerakan hari ini ya, kalau trading kan kita ngelihat pergerakan hari sebelumnya kan. Enggak itu maksudnya makanya kita combine sama iTrade itu tadi kan weekly sama daily kan belum bagus. Ah, makanya kalau dia naik banyak besok itu langsung ini apa namanya langsung jual dulu dan ketika sampai misalkan jam 3-an dia masih bertahan di atas 330 kita cek trade-nya dan trade-nya tuh ada di time frame kecil dia trade-nya bagus nah kita masuk lagi karena kalau dia bertahan di antara di mau close dia bertahan di R2 sama R3 itu artinya itu dia masih pergerakannya masih bagus berdasarkan pergerakan hari ini ya. Gitu. Kalau kita lihat materi trade-nya itu kan. Itu sih Om intinya. Kalau daily sama weekly trade-nya belum bagus itu mode trading pokoknya. Kalau kenceng ini nanti bareng nih ECII juga ECI sama udah bagus tuh. JIHD nih ikut ya. ECII. Tapi kadang mereka tuh ini Om, apa sorry apa nih, kenapa? Gantian. Bukan eh, udah bagus belum materinya ya ECII. Oh iya nih ECII juga dulu masih Masih trading bisa ya? nih masih trading. Cuman udah mulai ada perlawanan nih. Kalau dia besok itu kayak misalkan di 2280 bertahan gitu kan di 276 280 nggak turun-turun ambil dah tapi begitu dia naik langsung jual karena belum bagus JHD juga makanya selama ini kan begitu dia naik selalu ditimpukin kan Heeh. karena yang memang masih mode trading dia tuh kayak gini tinggal kita lihat sih kalau Pani Pani juga harusnya sama ya mode trading juga Pani. Iya sama juga mode trading semua no tinggal pantau time frame-nya kecil ini nah, ini nih yang early juga ini cuman kadang yang kayak gini-gini kalau misalkan dia pagi-pagi buta udah langsung naik tinggi itu ya kan ya udah biarin aja lah karena orang pasti trading tuh tinggal pantau aja dia ininya time frame kecilnya boleh deh besok kita pantau ya bareng-bareng ya
Siap-siap. Kita trading besok. Kita pantau dah. INPC. Dapat info dari mana Om? INPC udah lepas dari FCA? Ini tadi di Stockbit ya kayaknya. Hmm, Kan udah semingguan ya. Udah iya, semingguan kayaknya iya, Mas biasanya FC. seminggu. Baik, untuk Kak Tati, apakah sudah bisa dijawab pertanyaan? INPC itu kita dari 200 kita ininya kan? Kita lanjut ya. Ini tadi Iya, dari pertanyaannya. sini mungkin INPC itu di sini. Yang Masih hold sih kedua INPC. tadi pertanyaannya tentang ini ya, indeks glikemik yang atau misalnya rendah, apakah tidak selalu Bisa sih besok sebenarnya. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi ini Jadi konteksnya sebenarnya INPC besok itu misalkan langsung beli, terus kalau dia naik langsung jual dah. Bisa, karena kalau kita lihat yang time frame kecil ini, akumulasi nih kan, akumulasi, berarti bagus nih, berarti sebelum penutupan atau beberapa menit atau beberapa jam sebelum penutupan nih ada yang akum terus nih. Kalau kita buka brokernya pasti ada yang akum nih gitu kan. Nah besok mereka akan melanjutkan tuh, tapi mereka pasti akan langsung jualan, akan jualan. Nah apakah dia kembali arah kita nggak akan tahu sih. Karena apa ya, kita juga nggak tahu ada market yang apa namanya, misalkan pasar langsung ngeburu lagi, makanya yang penting kan cuan dulu toh. Betul. Baru nanti kalau misalkan dia bagus ya akan ada selalu kesempatan gitu. Karena biasanya mode-mode trading kayak gini tuh ini biasanya kalau Aether bilang mode trading memang udah aku buktikan itu. Tapi kalau dia misalkan mode akum kayak gini udah akum dah. Dia pasti Om, lanjut terus sampai dia tuh ini berakhir. bagaimana tahu mode trading mode akun Om? Itu tadi Om, kalau dia weekly daily-nya itu belum, machine learning-nya belum bagus, Ya. nggak kompak bagus gitu, ML2 itu belum bagus atau ML3-nya itu belum bagus kayak gitu, itu pasti mode trading itu Om. Kenapa mode Baik. trading itu berarti ada bandar yang berperilaku untuk jual, ada bandar yang action untuk beli gitu. Akhirnya perang bandar di dalam. Oh, Nah, nanti kan kuat-kuatan tuh dan kita nggak tahu tuh kuat-kuatannya. Biasanya kan kita lihat lagi nanti sebelum penutupan 1 jam atau 45 menit sebelum penutupan tuh biasanya kita lihat lagi siapa yang menang nih, apakah yang buy yang menang atau yang itu yang menang, apa yang jualan yang menang gitu. Cuman kan daripada kita hilang cuan mending ya ambil dulu gitu, karena kesempatan kan bisa besok juga ada lagi gitu kan. Tinggal kita ikutin lagi nih. Nah makanya tadi itu karena dia 15 minutes atau 1 hour-nya serempak bagus nih, trade-nya nih, besok bisa langsung ngambil di NPC, bisa langsung ngambil dan berapapun misalkan 5%, 7%, udah langsung jual dah. Tapi yang biasanya itu kan yang kalau dia pagi-pagi buta itu kayak langsung naik tinggi gitu, kayak kajian hari ini kan, tiba-tiba dia langsung naik ke berapa persen, 20% apa belasan 30-an persen. tadi kajian. Nah kayak gitu-gitu tuh yang kadang susah. Kalau masih mode trading dan modelnya kayak gitu jangan dikejar, takutnya kita nyangkut lama. Kalau misalkan dia itu iTrade daily sama weekly-nya bagus, kita ngejar, kalaupun kita misalkan nyangkut, masih ada kesempatan itu akan kembali akumulasi gitu, karena hanya dibatasin aja kenaikannya. Makanya kita selalu baca yang time frame yang ini weekly sama daily dulu, biar kita bisa langsung ngatur strategi nih gitu. Apakah memang saham ini posisinya lagi akumulasi, dan kalau akumulasi berarti gue bisa tahan berhari-hari di dalam gitu. Kalau dia masih belum bagus, artinya bandar itu masih ada berbeda, mereka punya aksi, ada yang jual, ada yang beli, perang bandar lah istilahnya. Ya
kita lebih baik Om. yang kita sebutkan itu mode trading ya, kita tradingkan aja dulu dengan memakai time frame yang lebih kecil yang di atas ini. Itu aja sih Om intinya. Om, kalau misalnya boleh tolong lihat saham JAST nggak Om? Dia hari ini kan naik tuh Om, setelah lama diem tuh. Apa? JAS, JAST. Oh ini gorengan ini ya? Itu bukan ikut kayak klub saham. Masih itu di saham sekarang mereka udah waktu itu Dia banyak itu ya saham. 11 belum sih Om ini. Masih ini sih Om. Masih ya dia memang kalau kita lihat atletnya masih bagus. Kalau mau ini apa namanya kita nggak tahu story-nya ya, dan perhatikan aja ini Om volumenya kan masih kecil dia nih. Jadi kalau volumenya itu masih kecil, volume transaksi tuh kalau bisa tuh dia beberapa hari itu dia di atas 2M. Kalau bisa 10M itu bagus volume transaksi. Kalau kayak gini ya trading aja dulu berarti. Kalau mau memanfaatkan trading dari sini nih, time frame kecilnya ini nih masih oke. Cuman ya kalau kayak gini kita dapatnya kecil Om. Soalnya juga kalau kita lihat ininya kan kecil ya ininya ya. Bid overnya kecil kan ya. Iya kecil nih, kenaikannya kecil hari ini. Kenaikan hari ini itu nggak nyampe di atas 2 miliar, cuman 400 juta. Belum sini Om. Mending INPC deh. INPC juga kenapa INPC, karena story-nya tuh masih lanjut ya. Story dari INPC ini. Dia kan punyanya si apa namanya Tommy Winata ya? Tommy Winata sama si Aguan itu kan. Kita nggak tahu nanti mau dipakai untuk apa gitu mereka. Siapa tahu mereka tuh ya misalkan ini spekulasi lah, kita nggak tahu kan. Ya pasti mereka akan pakai lah untuk ininya. Akan dikerjain lah sama mereka gitu istilahnya. Tapi intinya kan rate-nya bagus ya itu sih. Sebenarnya intinya itu Om. Kita bisa ngikutin iTrade dan konsisten gitu. Kalau misalkan iTrade kasih memang dia mode trading ya kita tradingkan, atau kalau kita nggak usah trading ya udah kita wait and see aja sampai dia bagus. Gitu. Yang penting tenang lah kita gitu kan, daripada ini jadinya pusing marah-marah hidup nggak tenang. Jadi nggak tenang gitu seharian ya kan. Iya kan? Betul. Jangan sampai hidup nggak tenang lah gara-gara saham, gara-gara aset, gara-gara benda gitu. Oke Om, 15 menit terakhir nih, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau diskusi lagi nggak? Halo Mari. Ada yang mau ditanya nggak Om? Sekarang belum, masih jadi pendengar setia dulu. Oke, siap Om. Om, mau tanya BBRI Om. Itu BBRI? gimana Om ya? BBRI. Iya. BBRI itu udah mulai menantu. Kan kayaknya udah cukup murah ya. Cukup murah, kalau saham-saham perbankan cukup murah secara fundamental. Sebenarnya kalau kita misalkan ada dana lebih dan kita memang mau, atau misalkan
pengen beli BBRI udah bisa nih. Cuman memang dia masih, walaupun dia masih banyak distribusi ya, asing masih distribusi. Cuman kalau kita lihat dari historikalnya ini dia udah di area demand-nya lah. Cuman walaupun belum full dia akumulasi ya. Tapi seperti ini sebenarnya kita udah cicil-cicil masuk udah bisa nih. Kalau kita lihat time frame yang kecilnya juga dia udah masuk, udah akumulasi nih. Jadi sebenarnya itu kalau udah kayak gini nih, kalau udah misalkan time frame-nya yang kecil kayak 15 minutes sama 1 hour-nya ini udah akumulasi gini, kita udah bisa udah mulai bisa akum ya. Cuman sampai berapa hari nanti dia itu, intinya balik lagi ini mode trading, kembali dia masih mode trading. Kalau mau bermain di BBRI lebih enak malah. Selama dia mode trading ya tradingkan aja. Kalau misalkan kepleset gitu kan, ya udah biarin aja. Karena dia memang lagi perbaikan kan, masih perang nih bandarnya nih. Bandar asing dia jualan karena dia melihat mungkin potensi di beberapa bursa atau di US atau di negara lain lebih oke, akhirnya dia rebalancing dengan dia punya saham di Indonesia di BBRI. Karena gitu saham bandar itu keluar dari satu saham ke saham lain itu ada dua. Story saham itu saham itu story-nya udah mulai berubah atau enggak inline lagi, atau dia menemukan saham lain yang story-nya lebih bagus. Jadi nggak selalu bandar itu keluar dari satu saham karena saham itu jelek. Karena kan intinya itu bandar ataupun institusi di market itu kan mereka akan aktif rebalancing kan. Kalau mereka menemukan aset ataupun saham lain yang lebih menarik, dengan risk reward yang lebih menarik, dengan story yang lebih bagus, fundamental bagus, ya mereka akan rebalancing. Jadi bukan berarti ketika asing itu keluar dari saham BBRI atau perbankan lainnya itu jadi saham BBRI jadi jelek kan, gitu enggak. Gitu. Tinggal diikuti aja Om. Sebenarnya kalau itu sebenarnya ada, kalau misalkan mau yang lebih aman gitu, sempat beberapa hari dulu dari dulu ya kita bilang sebenarnya saham-saham yang fundamental bagus itu kan kita bisa mainkan tiga mode kan. Kita bisa invest, kita bisa swing, atau bisa trading harian. Jadi kita bermain hanya di saham itu aja. Biasanya itu malah lebih works loh. Karena kita jadi terbiasa dengan bandar yang di situ. Karena biasanya itu bandar di satu saham itu aja. Itu aja. Apalagi kalau nggak ada story terbaru gitu ya. Hanya fundamental dan hanya teknikal. Biasanya itu bandar-bandarnya ya itu aja yang di dalam. Nggak ada bandar yang masuk lagi yang baru, nggak biasanya. Jadi kalau kita ini mainnya hanya di satu saham itu, misalkan BBRI terus, itu malah lebih bagus sih. Karena kalau kita terpleset gitu kan, ya kita nggak perlu cut loss. Tapi ya tetap bagi modalnya jangan yang full, tetap aja dia yang bagi-bagi lah. Dikawal aja Om. Paling kalau misalkan kayak gini, kalau kita cuman swing, biasanya itu kalau saya itu masih wait and see di suatu saham, atau saya mau swing di dalam, biasanya itu saya ngeceknya itu cuman sekali sejam aja. Kecuali kalau saya trading ya mungkin per 5 menit, per 3 menit saya cek. Kalau enggak ya enggak. Saya biasanya juga kalau trading, kalau dia mode trading gitu ya udah, ketika time frame kecilnya oke, saya masuk, begitu dia naik ya udah langsung gue jual. Aku nggak lihat alert lagi untuk keluar. Berapa dia dapat ya udah segitu aja dulu. Karena kalau udah cuan kan ya udah terserah kita mau ngambil berapa.
Ada lagi Om? Ada lagi nggak? Perbankan ini mirip-mirip dia Bu. BBRI, BNRI, mirip-mirip. Hampir sama semua sih. Tuh, sama juga. Nah ini juga biasanya technical rebound kayak gini nih. Makanya mungkin ada beberapa bandar yang memanfaatkan dia technical rebound, jadi udah di area supply, weekly-nya itu mereka udah mulai ambil-ambil lagi. Tinggal kalau misalkan kita ngikutin, kita atau kalau kita mau yang biar gak lama gitu karena dana kita juga nggak sebanyak dana bandar ya, tinggal nanti ikutin tiap hari sampai dia membentuk formasi kayak gini. Dia udah mau diakumulasi lah, jadi weekly sama daily-nya itu udah bagus semua. Baru kita masuk di situ, nah itu baru bagus, itu baru langsung kencang, dia langsung naik. Nah kalau udah mode-mode kayak gini tuh biasa itu yang enak gitu, daripada kita ngambil yang belum bagus itu, ya kita nggak tahu nanti ini ya, jadi harus kita mantengin. Gitu sih Om. Om, pertanyaan lagi nih Om. Yuk. Misalnya nih beberapa saham yang besok gerak nih, kita bisa keluar nih Om. Bagusan masuk kemana atau simpen dulu Om? Apa? Kan contoh INPC kan nggak tahu nih, atau kepala yang saya pegang begitu. Bisa keluar nih besok atau minggu-minggu ini bisa keluar lah. Nah, maksud saya itu saya switch ke saham mana Om? Secara ini aja Om, karena gini, maksudnya jangan over trading. Takutnya itu kita maksakan over trading itu kita nggak harus selalu di market gitu loh. Dan ini kan udah mau akhir tahun tuh. Makanya kemarin Om juga kalau misalkan nanya kemarin itu ya disimpan aja, karena di Januari kan ada ini nih saham-saham bagus tuh. Iya. Gitu. Nah takutnya nanti kita over trading dan kita malah jadi nyangkut nanti, apalagi kalau yang udah yang udah naik misalkan nih keluar besok dari INPC terus Om langsung masuk lagi ke kajen misal. Tiba-tiba kajiannya itu kan udah naik tinggi tuh. Iya. Walaupun trade-nya bagus ya, masih oke sebenarnya. Tapi kan kita bermain lagi dengan risk reward kita pas kita masuk di saat itu kan. Oh iya betul. Iya. Nah karena yang kita antisipasi itu adalah orang yang masuk dari awal, dia ngambil dana untuk liburan akhir tahun gitu kan. Dibanting lah gitu. Betul, nah kita nyangkut di atas gitu. Walaupun masih bagus. Cuman kan orang-orang yang kita kan ngebaca psikologi market kan, dan kita nggak bakalan tahu gitu. Nah itu sih yang jatuhnya yang over trading. Justru yang paling bagus itu adalah sebenarnya kalau kita menemukan saham yang akumulasinya begitu kuat kayak gini dan ketika dia naik dan dibanting, nah kita kayak kemarin itu, nah itu kesempatan masuk tuh. Mending kita ngambil yang kayak gitu. Oh, begitu. Oke. Karena kayak gini nih, yang kalau si kayak kajen ini ya, dia tuh kemungkinan itu akan ditarik lagi ke ML2-nya ke 142 atau 150 nih. 140-an ini. Atau 100 ya sini. Karena hukum statistiknya gitu, Om. Ketika misalkan data itu melebihi dari angka rata-ratanya dengan simpangan rata-ratanya itu, mostly itu di atas 60% dia studi itu dia akan ditarik. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita mau masuk kajian itu, kita langsung antri di 142. Kalau kita mau masuk gitu, kalau kita masih mau ngambil ini saham.
Tapi intinya jangan over trading loh. Karena biasanya tuh yang over trading itu salah satu juga kesalahan fatal dari investor di pasar saham itu adalah over trading. Kalau udah over trading itu ini ya kita kadang itu udah mengabaikan strategi kita. Mostly itu kayak gitu. Kita jadi nggak bisa menilai lagi ini ya apa namanya posisi kita di mana gitu. Walaupun iTrade bilang bagus gitu, tapi ya posisi kita masuk itu apakah emang risk rewardnya gimana kan gitu kan? gitu sih Om. Om mau tanya lagi. Om, Yo. AAM scan sama ML scan itu bedanya apa ya Om ya? Kalau AAM scan itu dia scanning berdasarkan dia ML2. Jadi kalau dia ML2-nya itu udah mulai mengarah ke atas, dia akan kena scan. Cuman karena scanning ini berdasarkan data yang data pas kita scanning, dia itu kalau sudah kayak kajian ini dia karena udah lewat, maksudnya dia udah berlanjut dia ML2-nya naik, itu kadang itu nggak masuk di scanning lagi karena udah lewat waktunya gitu. Oh. Kelemahannya di scanning itu tuh itu. Makanya kadang kalau strategi kita tuh biasanya itu kita ngikutin, paling enak gitu Om. Ngikutin kayak 5 saham itu, aku biasanya 5 saham itu ikutin aja terus, itu jauh lebih enak daripada kita pindah-pindah jump to another jump from one to another kayak gitu. Makanya ngikutin gitu. Om main 5 saham, alokasi dananya 20-20-20 Om. Iya, 20% gitu. Tak samain. Samain ya. Oke. Om, terus itu saham FCA Om, FCA yang di bawah Gocap ini Om. Itu gimana ya Om ya? Cara keluarnya Om ya? Sebenarnya itu kalau di cara keluar dari saham yang udah ngebottom itu cuman sabar sih Om, nggak ada yang lain. Nggak bisa kita yang gerakin Om. Nggak bisa kita yang gerakin, soalnya kan kita nggak tahu juga bandar yang di dalam itu gimana kan. Iya. Yang punya supply kan. Iya. Gitu. Makanya kadang saya juga itu disiplin tuh harus sih Om. Kalau misalkan kayak SMA lah. Iya. Ya udah kayak misalkan dia udah iTrade bilang turun ya saya turun kayak gini. Walaupun saya telat turun ya udah saya telat turun aja gitu. Gitu ya Om. Karena apa? Karena daripada saya nanti balik lagi ke bawah ditarik lagi, lama lagi saya nunggunya. Padahal kan bisa saya ganti ke saham yang baru kan. Oh. Makanya itu emang kita kalau misalkan kita punya saham itu ikutin aja terus. Kayak MTEK juga kan kita kemarin udah umumkan kan kalau kita udah keluar di MTEK sama SMA. Karena dia dibilangnya udah keluar nih, udah turun gitu. Dan begitu gini Om, jadi sebenarnya itu begitu misalkan nih kita masuk SMA misalkan dari 140 lah katakan ya. Dari sinilah katakan. Nah, begitu dia kalau dia udah ada markdown kayak gini, merah, walaupun dia akumulasi, itu kita udah maintain di time frame kecil dia. Kalau ternyata di time frame kecilnya itu dia Bollingernya itu udah bermain di bawah kayak gini dan arahnya tuh udah ke bawah, udah langsung keluar dah. Itu biasanya sinyal kayak MTEK nih ha. Dibawa lagi kita ke harga 500 kan sayang duitnya. Kita kemarin masuk di 500 kan? 500-510. Nah kalau kita nggak ngikutin, kita baru buka lagi,
ya balik lagi ke sini gitu. Makanya ketika punya saham tuh ikutin gitu tiap hari, paling kayak cuman beberapa hari sekali, tiap hari lah ngikutin trade-nya. Gitu sih Om. Oke, ini udah mau habis. Itu dulu Om ya, diskusi kita Oke ya. Om, makasih Besok Om. kita ini deh, besok kita buktikan INPC Om ya, sama yang lain. Kita lihat Jadi ya. INPC besok boleh masuk kalau di sesi pembukaan awal kan harga di 320 nih Om. Ah, Boleh masuk di 320 sampai berapa Om kira-kira? pokoknya kalau misalkan dia mode ini untuk trading ya, Iya, kalau dia itu 320 itu belum apa namanya geraknya itu masih di bawah 3%, 5% itu kita masih bisa masuk, tapi time frame kecilnya harus kita pantau dulu. Tapi kalau dia udah naik belasan persen ya udahlah, nggak jual. usah dulu lah. Oke Om. Atau kalau kita punya yang sebelumnya kita jual aja dulu. Oh, siap Om. Atau paling nggak jual sebagian gitu Om. Baik Om. Karena apa namanya sampai tetap kita pantau juga time frame kecilnya. Kalau time frame kecilnya juga dia nanti ternyata belok lagi, itu kita keluarin lagi yang lainnya gitu. Ya untuk optimalisasi inilah, optimalisasi dana, amunisi. Oke Om, gitu dulu ya. Oke Om, terima kasih Om. Thank you Om. Makasih Om Moses. Yuk, Terima kasih. selamat malam. Malam.